Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan makalah tentang metodologi studi Islam. Ya, di sini terdapat dari beberapa bagian dari daftar isi yang akan disampaikan oleh masing-masing individu. Yang pertama, saya yang akan menyampaikan tentang arti dan asal-usul studi Islam, studi kawasan orientalisme dan oksidentisme. Dan yang B, perkembangan studi Islam di Indonesia yang akan disampaikan oleh saudara kita Muhammad Irfan. Lalu yang C, di sini ada bagian faktor pendorong dan penghambat perkembangan studi Islam di Indonesia, yaitu yang akan disampaikan oleh saudara Fatoni. Yang selanjutnya, yang pertama yaitu pendahuluan, yaitu di mana pemikiran tentang metodologi studi Islam di Indonesia secara umum dipengaruhi oleh jumlah tradisi keilmuan yang berasal dari Timur Tengah, yaitu klasik dan kontemporer, dan tradisi keilmuan Barat, ilmuwan sosial dan humaniora. Ya, di sini pendahuluannya tentang munculnya upaya untuk mengintegrasi keduanya, yaitu metode ilmiah, antara kombinasi metode ilmiah dari bagian timur dan bagian barat. Selanjutnya tentang arti dan asal studi kawasan orientalisme itu dan oksidentalisme itu, yaitu definisinya adalah dari orientalisme itu adalah kata serapan dari bahasa Prancis, yang dimana di sini memiliki kategori orientalisme, yaitu dengan artian timur. Nah, yang dimana di sini juga berasal dari kata Belanda, yaitu Orient. Orient itu menunjukkan pengertian tentang suatu pemahaman. Berarti orientalisme itu berasal dari kata bahasa Prancis yang itu artinya timur, dan Belanda yang itu yang diartikan dengan pengertian suatu pemahaman. Ya. Sedangkan definisi oksidentalisme yaitu berasal dari kata bahasa Prancis Occident, yaitu yang berarti barat, negeri barat. Nah, dan oksidentalisme diawalkan dengan orientalisme. Namun demikian, oksidentalisme tidak memiliki tujuan hegemoni dan dominasi sebagai orientalisme. Secara ideologis, versi Hanafi diciptakan untuk menghadapi Barat yang memiliki pengaruh besar terhadap kesadaran peradaban kita. Berarti ini adalah dari definisi oksidentalisme adalah penemuan ilmuwan yang dari Barat menunjukkan kepada ilmuwan bagian utara. Sedangkan tujuan orientalisme adalah mengungkapkan dan menyikap signifikasi simbolik ungkapan kultural Islam yang dalam, di mana di sini di mana bahasa Arab merupakan warna utamanya. Oh ya, betul. Berarti banyak para tokoh-tokoh agama, ulama kita, dia menuntut ilmu di bagian Timur Tengah, yaitu bagian Mesir ataupun bagian yang di bagian Timur Tengah. Nah, di sana terdiri dari mereka berbentuk organisasi untuk menyelidiki dan mempelajari masalah-masalah ketimuran dan keislaman tanpa pengaruh politik, ekonomi atau agama. Berarti dia menganalisis tentang metodologi studi tentang gimana cara mencari materi itu. Nah, sedangkan di sini ada beberapa
kejelekan-kejelekan dan kelemahan agama Islam, kebudayaan Islam, dan sejarah Islam yang mereka sengaja membeberkannya dalam kitab karangan mereka dan tujuan tertentu yang bersifat politik dan agama. Dari analisis mereka dia menemukan kelemahan-kelemahan dan kejelekan-kejelekan. Di sini ada tujuannya mereka mewujudkan adalah bisa dilihat dari makalah kita masing-masing. Di sini banyaknya ada 6 bagian, namun terjelas secara rinci di makalah kita. Oke, yang selanjutnya tujuan oksidentalisme. Sebagian ilmuwan baru yang pertama kali diperkenalkan Hasan Hanafi tentu saja memiliki tujuan yang ingin disampaikan. Ini penemuan ilmuwan dari barat. Berarti yang pertama bisa kita simpulkan orientalisme dan oksidentalisme itu penemuan ilmu yang dimana orientalisme itu penemuan ilmu studi Islam bagian timur dan oksidentalisme itu ilmu bagian barat. Nah, tentu saja tujuannya ada di makalah sesuai yang kita sampaikan. Di sana ada penjelasan-penjelasan yang sudah kami rincikan. Sedangkan sejarah orientalisme dan oksidentalisme, sejarahnya itu sejak tahun 60-an, sehabis Perang Dunia Kedua dari tahun 1939 sampai 1945 dikenal sebutan dunia belahan utara dan belahan selatan. Dia masih di zaman peperangan itu menciptakannya sejak terbangunnya metodologi Islam. Nah, sedangkan sini ada juga yang kita temukan hasrat untuk mengenali hal-hal yang berkaitan dengan benua timur itu disebut orientalisme yang betul sekali dimunculkan oleh dunia barat ataupun akar sejarah mendorong hasrat para orientalis untuk mengetahui seluk-beluk dunia ketimuran bisa ditelusuri sejak zaman purba kala. Sudah lama ternyata. Axiom Age masa berikutnya sampai menjelang awal ke abad 16 Masehi. Nah, di sini zaman pertama asal mulanya metodologi Islam itu orientalisme dan oksidentalisme itu di zaman purba, dan di sini ada zaman pertengahan. Bisa teman-teman membaca di makalah kita masing-masing. Makalah kita yang udah terupload di modul. Nah, selanjutnya saya akan mempersilahkan saudara saya akan menjelaskan tentang metode perkembangan studi Islam di Indonesia bagian B, yaitu saudara kami Muhammad Irfan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada saudara Hasbullah karena telah memberikan saya waktu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang perkembangan studi Islam di Indonesia. Kajian studi Islam di Indonesia itu terbagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama yaitu awal masuknya agama Islam ke Indonesia. Kemudian fase yang kedua ialah kajian studi Islam pada masa penjajahan. Kemudian yang ketiga, kajian studi Islam setelah kemerdekaan. Adapun penjelasan dari ketiga fase tersebut, yang pertama kita bahas tentang awal masuknya agama Islam ke Indonesia. Kajian Islam pertama itu dilakukan secara tidak formal. Kenapa? Karena ulama dan masyarakat pada masa itu kontak antara satu dengan yang lain belum begitu bagus. Alhasil banyak timbul permasalahan, baik itu dari segi waktu, kemudian tempat, yang mengakibatkan kurang efektifnya kajian studi Islam pada masa itu. Kemudian yang kedua, fase penjajahan.
Yang sama-sama kita tahu awalnya kajian studi Islam ini diawali dari sistem perdagangan, yang dimana pada masa ini yang lebih bersinggungan dengan masyarakat, sehingga berdirilah kerajaan-kerajaan dan datang para penjajah-penjajah yang notabene-nya ingin memonopoli perdagangan di Indonesia, dan tentunya misi utamanya yaitu menyebarkan agama mereka di Indonesia. Kemudian fase yang ketiga yaitu pada masa kemerdekaan. Dari sinilah kajian studi Islam semakin berkembang di Indonesia, apalagi setelah diadakannya usulan tentang untuk dimasukkannya kajian Islam ke sekolah-sekolah formal. Memasukkan kajian atau pelajaran studi Islam ke sekolah-sekolah formal ini awalnya dipelopori oleh Kementerian Agama pada masa Orde Baru tahun 1971 yang bernama Abdullah Mufti Ali, yang biasa disebut Mufti Ali. Beliaulah pelopor studi Islam yang pertama. Dari beliaulah kajian studi Islam formal dimulai. Kemudian dari beliau juga kita bisa mempelajari studi Islam secara formal sampai saat ini. Tidak hanya beliau, ada juga Profesor Nasution. Dia juga merupakan ahli tasawuf, filsafat juga beliau. Kemudian selanjutnya Harun Nasution juga memiliki banyak peran penting. Yang pertama, beliau membuat perombakan kurikulum pada masa itu seperti ilmu kalam, tasawuf, dan lain-lainnya yang menurutnya terlalu bertele-tele. Kemudian ada juga pembaharuan kajian ilmu kalam yang dirombak itu ada beberapa hal. Yang pertama tujuan, kemudian ada bahan, metode, dan sumber daya manusia. Mungkin hanya itu. Dan Allah wa ikum ila sabil falah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara kami Muhammad Irfan telah menjelaskan bagian B. Yang selanjutnya yaitu faktor pendorong dan penghambat perkembangan studi Islam di Indonesia, yang akan disampaikan oleh saudara kami yaitu Ahmad Lalu Fatoni. Kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong atau penghambat studi Islam di Indonesia atau pembelajaran Islam di Indonesia. Yang pertama, adapun faktor pendukung, yaitu yang pertama adalah orang tua. Orang tua sebagai kita ketahui, orang tua berperan aktif dalam pembentukan watak anak yang berakhlak mulia sesuai dengan kaidah Islam. Tentunya tanggung jawab pendidikan yang perlu dibina oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain yaitu memelihara dan membesarkannya, melindungi dan menjamin kesehatannya dengan baik itu gangguan penyakit, bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan yang berguna bagi hidupnya, seperti mendidik dengan pendidikan yang islami seperti akhlak, al-hadis dan sebagainya. Sehingga apabila telah dewasa, ia mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain serta melaksanakan kekhalifahannya. Khalifahannya itu dia bisa sebagai pemimpin
untuk dirinya sendiri dan orang lain dengan bermodalkan pendidikan Islam yang baik. Karena Islam adalah landasan yang ideal untuk membentuk suatu kepribadian. Karena Islam adalah aturan yang menyeluruh bagi manusia yang hidup di dunia ini, yaitu orang tua sangat berperan penting, itu sebagai guru pertama yang mendidik anak dan memberikan pendidikan Islami kepada anaknya. Dan yang kedua yaitu faktor pendukung. Yang kedua itu pendidik dan materi atau bahan ajar. Pendidik itu adalah pengertian umum, itu bisa bermaksud guru itu bisa orang tua juga bisa sebagai guru, yaitu guru di sekolah, guru di kampus atau lain sebagainya. Pendidik yakni melalui materi. Pendidik akhlak dapat diberikan kepada peserta didik. Banyak sekali materi yang berhubungan dengan keteladanan. Keteladanan diantaranya materi tentang toleransi, kisah Nabi, kedisiplinan, dan sebagainya. Yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa pendidik itu harus memberikan pendidikan yang Islami, seperti itu keteladanan, itu kisah-kisah Nabi yang bisa meningkatkan akhlak tentunya kepada seorang anak, sehingga pendidikan studi Islam itu bisa berjalan. Dan yang kedua, dan faktor yang menghalangi studi Islam di Indonesia ini, yaitu yang pertama, faktor lingkungan. Lingkungan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Begitulah jika seseorang berada di lingkungan yang baik, maka dia akan menjadi yang lebih baik. Dan sebaliknya, jika dia berada di lingkungan yang buruk, seperti banyak orang yang pengangguran, temannya banyak yang malas-malasan, intinya itu lingkungan yang buruk, sehingga studi atau pembelajaran yang dialami seseorang itu akan terhalang atau tidak akan bisa masuk. Dan yang kedua yaitu faktor penghalang studi Islam di Indonesia, yaitu teknologi. Seiring berkembangnya zaman, teknologi adalah sesuatu yang sangat diandalkan oleh seseorang. Bahkan, dan teknologi juga bisa berakhir negatif jika seseorang itu melaksa atau menggunakannya secara negatif. Menurut riset yang saya sudah kumpulkan, bahwa 87% pendidik atau peserta didik di Indonesia itu menggunakan teknologi yang sudah ada itu dengan negatif, sehingga studi Islam yang bahkan mereka jarang tertarik untuk mengetahui studi-studi Islam yang bisa meningkatkan akhlak atau iman mereka. Mereka lebih tertarik hal yang negatif, seperti menonton perkelahian, menonton video-video yang tidak sesuai untuk ditonton oleh mereka. Itulah faktor pendukung dan penghalang studi Islam di Indonesia. Bila saya akan membacakan kesimpulan bahwa Orientalisme, singkatnya, bahwa Orientalisme adalah sebuah gerakan riset orang-orang Barat terhadap orang-orang Timur. Sebaliknya, Oksidentalisme adalah gerakan orang-orang Timur yang mengkaji tentang
keilmuan barat dengan sudut pandang timur yang sifatnya netral. Dan pendidikan Islam itu dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu masa awal masuknya agama Islam di Indonesia. Yang kedua, studi kajian Islam pada masa penjajahan. Dan yang terakhir, fase setelah kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir yaitu faktor pendukung dan penghalang kemajuan studi Islam di Indonesia, yaitu yang pertama, faktor pendukungnya itu orang tua, dan yang kedua, faktor pendukungnya itu pendidik dan materi yang bagus, dan faktor penghalang itu yaitu faktor lingkungan dan faktor teknologi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan atau jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saudara kami Ahmad Fatoni. Selanjutnya bagi teman-teman yang mau berdiskusi, berkomunikasi tentang metodologi Islam penelitian, kami memberikan sesi tanya jawab, yaitu di mana kita akan mendiskusikan di mana tempat kebingungan Anda semua bisa dipertanyakan sesuai dengan apa yang kita jelaskan tadi, yaitu tentang metodologi Islam. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili segenap kelompok, yaitu dari kelompok 10 tentang metodologi Islam. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.